demokrasi itu mengenal nggak demokrasi perwakilan? Demokrasi itu ada dua. Demokrasi Jawab langsung. aja, Bang. Mengenal nggak demokrasi? Sebentar dulu, saya Demokrasi ngajar. adalah Sebentar, Mas. demokrasi tidak langsung. Mas, Ya. saya memang baru ngajar ilmu politik, baru 26 tahun. Ya, Tugas Anda Pak, sebagai DPRD DPR. Pak dipilih oleh rakyat, Pak. Iya. Iya, Pak. Jadi Anda DPR. Terus kenapa kita bilang bahwa pilkada oleh DPRD itu anti demokrasi? Rakyat tidak setuju pilkada tak langsung. Sebentar, Anda anggota DPR, DPRD Baru bikin dikasih perda. mandat oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan di bidang legislatif. Anda tidak diberi mandat untuk bidang milih wakil eksekutif. rakyat lagi. Kepala daerah itu wakil rakyat yang diberi tugas melakukan pemerintahan di bidang eksekutif. Siapa yang punya mandat? Rakyat. Prof, Kecuali kalau Anda mau mengubah sistem kita menjadi sistem parlementer. Enggak, Prof. Kalau Anda mau cuma satu kali pemilihan, ubah sistemnya jadi Enggak, sistem Prof. parlementer. Prof, sendi dan fundamen negara kita yang saya ketahui ada 3, Prof. Satu, bahwa negara kita adalah republik. Yang kedua, daulat rakyat dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Ya, betul. Betul. Yang ketiga adalah negara kita adalah negara hukum. Ini sendi Oh fundamental. iya benar semua itu. Apa masalahnya? Dan ini yang saya mau katakan. Apa masalahnya? Anda memahami perwakilan itu Di salah. Kabupaten Terus Presiden, apa? Wakil Presiden dan lain-lain itu sampai DPRD. 18 ayat 4 mengatakan pilkada dilaksanakan secara demokratis. Ya, itu inter- 18, 19, 20 memperjelas teknis pelaksanaan pemilu. Mana yang berubah dengan pilkada yang dilaksanakan oleh DPRD? Justru putusan Mahkamah Konstitusi itu yang nggak kredibel. Yang kedua, kewenangan legislasi kita jangan dibatasi oleh boundary dan barrier yang Saya mau katakan begini, Apa? Anda mewakili DPR, saya mewakili DPR dan Partai Golkar. Oke. Lekat di saya hak legislasi. mohon maaf, tolong saya ingatkan kembali Anda ya, ini bukan forum di DPR. Pernyataan Anda yang menyebut bahwa MK itu tidak kredibel, Saya pertanggungjawabkan. ya, Saya pertanggungjawabkan. saya hanya mengingatkan. Saya pertanggungjawabkan. Anda, Karena kalau memang Anda tidak kredibel, mengatakan Pak. Anda datang ke sini sebagai anggota DPR, oke, Ya. dari fraksi Golkar, maka pernyataan Anda itu akan bisa berlanjut ke soal status Gibran. Bagaimana mengembalikan uang kita ini lagi? Saya berharap, apa salahnya barangkali pemilu ini 10 tahun sekali? Ya kan? Karena untuk 5 tahun ini pimpinan, kita ini 2025. 2026 itu udah dekat, 2027 kita udah mulai pemilu lagi. Jadi akan mungkin dana ini bisa kita kembalikan ke dalam sistem begini. Mohon maaf, rata-rata kita bukan sikap menghabiskan uang. Minimal 20 miliar ke atas. Nggak ada yang sampai 10 miliar, perlu dia harus tahu. Jangan nanti membeli telahan yang memang asal dari pikiran kita tapi tidak tahu dampaknya bagaimana. Ini kami masing-masing meninggalkan hutang di semua. Jujur saya sampaikan. Tidak salah kan kalau 10 tahun sekali. Itu yang pertama. Ini usulan pribadi bukan Nasdem. Nanti saya kena perikir kalau usulan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salaman ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah. Teman-teman semuanya, berjumpa kembali kita di channel kesayangan kita ini. Adapun topik yang kita angkat pada kesempatan ini yaitu tentang bagaimana mahalnya biaya untuk mencalonkan diri sebagai pejabat di negara kita ini, ya. Kemudian sampai dengan ada isu-isu bahwa nanti pilkada melalui DPR, tidak lagi melalui tangan-tangan rakyat. Tadi di awal kita saksikan bagaimana seorang anggota DPR, ya, wakil rakyat, wakil kita, yang mengatakan bahwa beliau ini kalau dari namanya sangat muslim sekali, ya. Namanya Muslim Ayyub. Nah, sudah Muslim Ayyub lagi. Ya. Bagaimana dia mengatakan bahwa mengusulkan agar pemilu kita ini, pemilu kada kita ini, ya, pemilu legislatif, ya, pemilihan kepala daerah itu dilakukan 10 tahun sekali saja. Karena biaya yang dikeluarkan sangat mahal. Sementara sebentar lagi, ini 2025, sebentar lagi 2027, 2029, itu kan ada pemilu lagi. Waktunya hanya 5 tahun. Sementara uang yang mereka keluarkan itu tidak kurang dari 10 miliar, 20 miliar. Luar biasa besarnya. Berarti kita orang-orang miskin, orang-orang biasa yang tidak memiliki uang sebanyak itu, sangat luar biasa banyaknya. Jangankan misalnya 20 miliar,
Ya Allah, 50 juta, 25 juta aja mungkin kita belum pernah melihat. Bagaimana lah bentuk uangnya? Ini 20 miliar untuk menghabiskan untuk kampanye agar dia duduk di kursi parlemen. Masya Allah. Bagaimana dengan kepala daerah ya? Misalnya bupati, ya, kemudian gubernur, kemudian presiden. Berapa triliun yang dihabiskan itu? Karena kampanye itu kan luar biasa. Nanti ada pembelian baliho, ada lagi misalnya konsolidasi dengan tim pemenangan, kemudian ada lagi kampanye dalam bentuk misalnya penyaluran dana orang, bantuan sosial dan segala macamnya. Itu kan semuanya kan dikeluarkan oleh orang-orang yang berkampanye itu. Besar banget ya. Waduh, nggak ada kesempatan berarti saya untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif kalau seperti itu. 20 miliar bro, bukan kecil itu, besar. Ya Allah. Nah, kalau sudah besar seperti ini, apa nggak mungkin indikasi-indikasi korupsi itu terjadi ya? Karena mereka kan ingin mengembalikan uang yang telah mereka habiskan sebanyak itu tadi. Bukan dalam kata wajar yang positif ya, ini wajar dalam hal negatif. Wajar saja mereka melakukan korupsi kalau seperti itu. Karena mereka mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen atau anggota kepala daerah, ya, sehingga mereka menjadi korupsi. Masya Allah, luar biasa ya. Lalu solusi agar ini tidak terjadi, apa solusi daripada elit-elit politik, misalnya pengamat-pengamat politik di negeri kita ini? Salah satunya dari Bapak Mahfud MD. Mari sama-sama kita saksikan. Nah, itu supaya diperbaiki juga biaya pemilu yang mahal, termasuk pilkada dan sebagainya, itu yang menyebabkan banyak korupsi, gitu. Nah, oleh sebab itu, misalnya undang-undang tentang pemilunya, saya tadi sebut masalah KPU, kemudian pemilihan dengan apakah sistem proporsional terbuka atau tertutup, gitu. Karena ternyata yang terbuka itu, ya, yang terbuka itu menimbulkan masalah. Yang muncul itu adalah orang-orang kagetan. Wah, itu uangnya banyak, bisa beli dia, ya kan? Beli nama ke parpol dan kemudian beli suara ke broker-broker suara, entah di KPU, entah di rakyat. Lalu orang terkenal tapi tidak punya prestasi, itu yang oleh Pak Yusril disebut artis, dengan disclaimer bahwa tidak semua artis itu jelek. Banyak artis yang bagus juga masuk ke DPR, misalnya kalau dulu ada Tantowi oke, atau Oneng gitu oke. Tapi kan banyak juga yang lain yang tidak ngerti. Oneng maksudnya Rieke Diah Pitaloka. Rieke Diah Pitaloka. Saya kira artis, tapi boleh juga. Sejak dulu juga ada artis kan. Zaman-zaman lama itu ada macam-macam tuh, dari perfilman, ada apa gitu kan, banyak juga. Nggak apa-apa, tetapi harus diseleksi bukan karena itu. Kenapa sekarang biaya politik itu mahal? Sehingga saya kan pernah bilang gini melalui forum ini. Tidak ada politik yang tidak ada koruptornya. Kalau Anda tanya ke saya, sebut satu persatu, partai ini siapa koruptornya, partai ini siapa, saya hafal di luar kepala. Sekarang pun kalau ditanya, kamu nyebut partai apa saja, saya bisa sebut. Gitu. Dan itu tokoh-tokohnya dari partai politik, bukan partai politik orang-orang bawahan. Meskipun kemudian ada yang tanya, Pak Mahfud bilang begitu, kenapa dulu waktu jadi menteri diem saja? Justru enggak diem, justru ini yang sudah di penjara nih. Yang sudah ketua parpol yang sudah di penjara. Saya enggak bicara yang akan datang, kan berisiko kalau saya bicara yang akan datang. Justru yang saya katakan bahwa saya tahu itu, saya tahu yang sudah masuk penjara di semua partai politik itu ada. Gitu. Kan lucu. Sebuah partai politik yang katanya tempat mencetak kader bangsa, pemimpin bangsa, mewakili rakyat gitu. Lalu sesudah jadi wakil rakyat, lalu ikut pesta-pesta korupsi dan sebagainya. Nah, ini yang harus diperbaiki. Nah, salah satu cara perbaikannya itu adalah pendanaan. Ya, itu tadi pernyataan daripada Bapak Mahfud MD ya, berkaitan dengan memang maraknya korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak elit-elit politik ini, elit-elit partai misalnya, ya. Nah, bahkan Mahfud MD ini, ya,
membongkar bahwa setiap partai itu ada gembrong-gembrong politik yang serakahnya, ada yang melakukan praktek korupsinya. Kalau kita sebutkan sekarang, ada kan beberapa pimpinan-pimpinan partai ya yang belum kena tersentuh daripada korupsi itu. Apa jangan-jangan ini juga termasuk dia juga makan korupsi ya? Kita tidak perlu menyebutkan partai-partai apa ya, tapi kan ada tuh elit-elit partainya, pimpinan-pimpinannya itu ya korupsi dia. Kata Mahfud MD tadi, pernyataannya seperti itu kan Prof Mahfud ya. Tapi kan beliau tadi untuk mengamankan dirinya dari bahaya-bahaya ancaman-ancaman dari luar, beliau mengatakan yang sudah tertangkap, itu yang sudah tertangkap, yang belum tertangkap berarti masih ada loh Pak ya. Itu juga kewajiban Bapak untuk menyampaikan ke publik. Kalau memang ada ya sampaikan saja, walaupun tidak terbuka, misalnya secara tertutup, sampaikan kepada pihak yang berwenang untuk menangkapnya, bongkar saja. Daripada negara kita ini selalu selalu rusak karena praktek-praktek korupsi daripada orang-orang serakah, lebih baik kita bongkar, kan itu lebih baik. Mengapa kita menutup-nutupi hal-hal semacam itu kan? Memang resikonya luar biasa bahayanya. Itulah yang ditakutkan mungkin dari Bapak Mahfud MD tadi. Nah, itu tadi solusinya. Bagaimana memperbaiki dana ya, praktek kampanye nanti diperbaiki dan segala macamnya nanti diperbaiki sehingga tetap pemilu ini tidak beralih ke suara itu kepada DPR yang menentukan. Ya, pemilu kada misalnya kepala daerah itu dipilih oleh DPRD, tidak, tetap dipilih oleh rakyat. Akan tetapi meminimalisir terjadinya pembengkakan dana kampanye. Bagaimana solusinya? Tadi disampaikan ya bisa saja dengan misalnya konsolidasi antar tim pemenangannya itu melalui via Zoom, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ferry Amsari misalnya. Ini dia videonya, mari kita saksikan. Ini menurut saya menyebabkan ya akhirnya penggunaan anggaran negara terlalu banyak, sementara nanti yang disalahkan rakyat, padahal masih banyak sanksi untuk mereka. Ujuk-ujuk sebenarnya ini muncul lebih karena mereka kalah di dalam pilkada tertentu, merasa tidak bisa dikendalikan, lalu memindahkannya ke parlemen untuk kepentingan politik, penguasaan eksekutif, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Oke, Mas, jadi kesimpulannya terkait dengan mahal tidaknya pilkada itu, menurut Anda mahal atau tidak? Mahal bagi peserta yang curang, tidak mahal kalau kemudian penyelenggara melakukannya dengan efektif dan efisien. Misalnya, tidak diperlukan lagi kampanye sosialisasi di baliho, tapi lebih fokus ke media sosial, itu tidak dilakukan oleh penyelenggara. Di pemilu presiden kemarin digunakan pesawat, itu mahal, padahal tidak diperlukan pesawat pribadi ini maksudnya ya, pesawat jet pribadi. Di pilkada saat ini lebih banyak pertemuan-pertemuan di hotel untuk berkomunikasi antara penyelenggara di daerah dan tingkat pusat, padahal teknologi Zoom sudah ada begitu ya. Ini kan pertemuan yang hampir tiap bulan menjelang hari H pemilihan, itu memubazirkan anggaran sangat luar biasa. Padahal itu bukan esensi proses penyelenggaraan pilkada. Jadi bayangkan pemubaziran itu kita ketahui, tapi malah mengatakan yang salah itu rakyat. Beban anggaran kami banyak, beban anggaran negara juga banyak. Loh, mereka sendiri kalau mau mengkoreksi ya, melakukan evaluasi, sudah bisa ditemukan pasti menurut saya pemubaziran anggaran itu karena efektif dan efisien tidak terjadi dalam praktik penyelenggaraan pilkada kita. Jadi aneh juga kalau mereka menyalahkan hak daulat publiknya ya. Oke, jadi Ya, itu tadi pernyataan daripada pengamat politik ahli tata negara ya, pengamat hukum ahli tata negara menyampaikan bahwa ada solusi-solusi yang bisa diambil dari orang-orang yang merencanakan dirinya untuk mengabdi kepada negara. Ya, bahasanya bahasa bagusnya seperti itulah ya kan. Misalnya ingin mencalonkan diri sebagai pejabat negara, ya, misalnya calon legislatif kah itu, atau misalnya menjadi kepala daerah kah itu, gunakanlah media sosial sebagai pengganti daripada
baliho-baliho yang mereka pasang dengan memerlukan biaya yang begitu mahal. Ya, itu kan mencetak baliho ratusan ribuan, ya, puluhan ribu baliho yang disebarkan di seluruh daerah, itu memakan biaya begitu besar, dan biaya itu diambil dari calon itu tadi kan, yang mencalonkan diri. Nah, kalau misalnya dimanfaatkanlah media sosial, buatlah grup. Nah, ya, ini solusi dari saya ya. Buatlah grup WA yang isinya misal 200 orang. Setiap tim itu memegang 200 orang. Kemudian disitulah sosialisasi ini disampaikan bahwa nanti ketika saya terpilih saya akan menjadi ini. Itu kan lebih menjurus kepada orang-orang, ya, orang pribadi masing-masing. Kalau baliho hanya orang melihat saja, belum tentu. Kenapa? Karena di baliho itu kan tidak semua disampaikan visi misi dan segala macamnya. Begitupun juga dengan kampanye internal, menarik minat masyarakat. Tidak lagi kita melakukan kampanye akbar, misalnya diadakan di satu lapangan besar, kemudian menghadirkan artis-artis. Nah, itu kan memakan biaya anggaran besar. Yang menanggung itu semua siapa? Yang mencalonkan diri. Nah, solusi terbaiknya bagaimana? Ya, mungkin tadi media sosial inilah yang bisa kita manfaatkan. Kemudian konsolidasi misalnya. Ya, untuk penguatan antar tim agar menjadi menang nanti pertarungan pilkadanya. Bisa saja dengan melalui via Zoom. Kumpulkan misalnya beberapa ratusan orang lah yang menjadi pendukungnya, kemudian di salah satu tempat, kemudian satu orang yang memiliki infokus untuk menyoroti, mensosialisasikan kinerja-kinerja yang nantinya akan ditawarkan kepada masyarakat ketika dia terpilih menjadi pemimpin di negeri itu. Ini kan hemat. Yang seharusnya tadi di awal kita lihat sampai 20 miliar, bisa saja ini efektif mungkin hanya 100 juta. Mungkin ya. Mungkin bisa saja jauh, kan luar biasa. Jadi kita tidak ada tuntutan daripada elit politik, mereka bekerja tenang, mereka tidak nanti terjaring korupsi. Itu kan. Nah, kemudian ada lagi pernyataan dari salah seorang pengamat politik tata negara yang lain. Ini kita saksikan bersama-sama. Yang membuat pemilu itu mahal, ya, high cost itu, bukan spanduk, bukan baliho, bukan biaya saksi, bukan mereka bayar iklan untuk kampanye, bukan bayar konsultannya, bukan bayar surveinya. Yang membuat pemilu kita itu high cost mahal, itu adalah calon itu sendiri. Yang melakukan finishing touch, yang mengguyur, yang serangan duha, serangan fajar, serangan subuh itu. Yang food buying, money politik. Itu yang membuat pemilu kita mahal. Ada nggak calon bupati wali kota yang menang karena hemat paket miskin? Ada. Ada yang calon bupati, gubernur, kepala daerah yang duitnya habis nggak kepilih? Ada. Itu maksud saya. Pakai bahasa tolol boleh nggak? Tolol cara berpikir. Kalau efisiensi. Oke. Saya punya kasus, ya fakta ini. Salah satu anggota DPRD di Provinsi Gorontalo. Dia pernah jadi 7 periode, nggak pernah berhenti selama hidupnya jadi anggota DPRD. Sekarang di Provinsi Gorontalo. Dia pernah statement, dia bersaksi ke saya. Saya ini anggota DPRD yang nggak pernah berhenti. Saya pernah mengalami era Orde Baru, dipilih oleh DPRD, dan saya juga pernah mengalami dipilih langsung oleh rakyat. Dan saya punya akal sehat untuk menjelaskan itu. Dia jelaskan. Dulu waktu saya jadi anggota DPR, waktu itu kalau nggak salah satu partai fraksinya ya di zaman dulu kan Golkar lah. Ada Purnawirawan lah menjadi calon bupati kan. Nah itu cerita dia, apa yang terjadi? Dia menyampaikan seluruh anggota DPRD waktu itu diminta pergi ke Batam. Ya kan? Oke. Kemudian sampai di Batam mereka dipersilakan belanja sepuasnya, semaunya listnya. Beli barang apa? Elektronik. Di entertain lah di zaman itu. Termasuk tiketnya, hotelnya, dan seterusnya. Apakah cukup sampai di sana? Tidak. Entertain selanjutnya adalah one man, one food. Satu orang calon, ada lagi angkanya. Untuk memastikan bupati ini terpilih. Walaupun dia dari Purnawirawan. Kebayang nggak itu? Persoalan yang muncul tidak segampang, seindah yang dibayangkan. Bahwa tidak akan ada food buying, money politik, akan hemat. Ini kan hanya akan terjadi yang tadi dari elit, dari rakyat pindah ke elit kan begitu. Nah, apakah penegak hukum kita akan mampu mengendus itu semua bau amis itu? Terjadinya persekongkolan itu? Kawin silang itu? Antara yang butuh suara. Mana ada? No freelance dalam politik. Bicara gratis mana ada? Orang mau jadi lurah RT aja ada setorannya katanya. Jadi pemuda Pancasila aja
Ada arah-arah ke situ kan. Tidak sampai di situ ceritanya, berat lagi nih. Apa yang terjadi kalau mereka dipilih langsung oleh rakyat? Ya, apa yang terjadi apabila dipilih oleh elit DPRD? Nanti adalah apakah akan ada pemimpin yang datang menyapa, menyalami, bertemu dengan masyarakat secara langsung yang tidak bosan tidur dari rumah ke rumah, pulang malam, besok pagi hanya ketemu rakyat karena sumber legitimasinya dari rakyat. Nah, sekarang digeser. Buangannya adalah sumber legitimasi DPRD. Memang apakah perlu dia bertemu rakyat tatap muka? Apakah masih butuh mereka salaman Akan lahirkah pemimpin yang dicintai rakyat, yang perhatian sama rakyat, yang turun tiap hari menemui rakyat? Bullshit, omong kosong. Tai kucing, nah itu bahasanya tai kucing kan untuk saya aja. Tai kucing bagi saya itu. Ya, itu tadi ya dari Pak Pengi ya. Pengi, beliau ini pengamat politik. Beliau mengatakan bahwa jadi adanya bentuk pembiayaan atau cost yang begitu mahal. Jadi seorang calon-calon pejabat ini dikarenakan mereka sendiri yang ingin membeli suara rakyat. Ya, one man one food. Misalnya kan, satu footer, satu orang itu dibayar berapa? 200, 300 kali 10 orang. Udah 3 juta. Kali 100 orang. Udah 30. Ya Allah. Memang betul juga ya. Karena ya beliau tadi mengatakan bahwa adakah seseorang yang menjadi pejabat publik di sini, misalnya menjadi kepala daerah, yang menangnya tidak karena uang? Adakah orang yang habis-habisan uangnya tapi dia tidak jadi? Ada, banyak. Makanya kan ada tempat orang-orang gila yang dari pejabat-pejabat itu setelah dia tidak menjadi pejabat. Bahkan kemarin itu saya di daerah kampung saya sendiri, ya, itu ada yang menggantung diri, ya, gantung diri habis uangnya. Kalau nggak khilaf ya, 3M kabarnya. 3 miliar untuk mencalonkan anggota DPRD. Karena dia tidak jadi, akhirnya dia gantung diri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, ya. Cobalah kita saksikan bagaimana itu semua ternyata cara dia sendiri yang membuat pembiayaan politik itu mahal. Dia sendiri, bukan orang lain. Nah, sekarang kita misalnya hak rakyat untuk memilih itu dialihfungsikan kepada DPRD yang memilihnya. Yang seharusnya pemimpin itu sowan ke rakyat, ya kan, ke masyarakat, dikenalkan, mereka dekat kepada masyarakat. Yang sekarang itu dipilih oleh DPRD. Butuhkah lagi dia dengan masyarakat? Benar juga ya. Maka kalau sudah dipilih DPRD, ngapain lagi dia turun ke masyarakat? Bisa jadi benar apa yang disampaikan oleh Bapak Pengi ini tadi ya. Pandangan-pandangan seperti ini. Kalau misal dialihkan ke DPRD berarti kita kembali ke Orde Baru, kan seperti itu. Lalu ini ada perdebatan antara Roy Rangkuti kemudian dengan Prof siapa namanya, dengan salah satu anggota DPR dari fraksi Golkar. Mari sama-sama kita saksikan. Kenapa partai-partai ini berkoalisi sampai 81% jumlahnya untuk mencabut hak demokratis rakyat itu? Korupsi. Korupsi itu kan soal tata kelola. Ya, betul. Kenapa disalahkan ke sistem pemilihannya? Betul. Kenapa ada money politik? Money politik, biaya pengamanan, biaya apa lagi? Mahar. Mahar segala macam. Itu kan semua terlarang menurut undang-undang. Betul. Terlarang itu. Jadi kalau partai-partai politik mengakui biaya politik tinggi di luar yang dilaporkan itu, berarti mereka melanggar undang-undang dong. Ya kan? Atau berarti penegakan hukum jadi problem. Jadi Pak Yai, mafsadatnya itu tidak harus diganti dengan mengganti sistemnya. Tapi mafsadat itu tidak harus diperbaiki menjadi maslahat dengan cara mengganti sistemnya. Adalah dengan memperkuat penegakan hukum. Betul. Jadi Pak Jayadi Anda Jadi melihat maksudnya ada gini, kenapa partai-partai ini berkoalisi sampai 81% jumlahnya untuk mencabut hak demokratis rakyat itu? Harusnya mereka berkoalisi, kalau memang pro rakyat, berkoalisi untuk dengan sebenar-benarnya memberantas itu politik uang. Oke. Siapapun. Jadi Karena itu dianggap menyebabkan korupsi kan? Ya. Siapapun yang melakukannya itu didiskualifikasi. Oke. Gitu kan? Betul. Oke, Pak Nah, Jayadi. kalau itu tidak dilakukan, ganti sistem sama aja. Ya kan? Sementara rakyatnya, haknya yang sudah dia menikmati selama 20 tahun, hilang gitu. Oke. Di dalam negara demokrasi, ini teorinya secara politik Mbak Titi, bukan secara hukum. Kalau hukum kan Mbak Titi ya. Di dalam negara demokrasi itu, ini mohon maaf Pak Yai, teori politik nih,
rakyat yang berkuasa, satu. Rakyat yang memerintah. Gitu. Memerintah itu yaitu bikin kebijakan segala macam. Mbak, aku ada pertanyaan Tapi- satu, Mbak. Bisa nggak? Sebentar. Lanjut dia, nanti Tapi Pertanyaan teoritik juga. Demokrasi itu mengenal nggak demokrasi perwakilan? demokrasi itu ada dua. Ah. Demokrasi Mbak, jawabannya, langsung. Bang. Mengenal nggak demokrasi Sebentar dulu, perwakilan? saya Pilkada ngajar. adalah Sebentar, Mas. demokrasi tidak langsung Mas, oleh ya, saya memang rakyat. baru ngajar ilmu politik, baru 26 tahun. Ya. Demokrasi itu ada langsung atau tidak langsung. Tidak langsung itu perwakilan. Ada nggak demokrasi langsung di dunia ini sekarang? Nggak ada. Semua demokrasi di dunia ini sekarang, Bang Irwan, Ya. tidak langsung atau perwakilan. Jadi siapa yang berhak nunjuk wakil itu? Rakyat. Yang punya kekuasaan, yang punya daulat. Siapa yang punya daulat? Rakyat. Tugas Anda sebagai DPR. Pak, dipilih oleh rakyat, Pak. Iya. Iya, Pak. Jadi Anda DPR. Terus kenapa kita bilang bahwa pilkada oleh DPRD itu anti demokrasi? Rakyat tidak setuju pilkada Rey, tak langsung. sebentar, Rey. Anda anggota DPRD Suruh bikin perda, dikasih bikin mandat undang-undang. oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan di bidang legislatif. Anda tidak diberi mandat untuk bidang milih wakil eksekutif. rakyat lagi. Enggak, Pak. Rakyat ini udah Kepala daerah itu wakil rakyat yang diberi tugas melakukan pemerintahan di bidang eksekutif. Siapa yang punya mandat? Rakyat. Prof. Kecuali kalau Anda mau mengubah sistem kita menjadi sistem parlementer. Enggak, Prof. Kalau Anda mau cuma satu kali pemilihan, ubah sistemnya jadi Enggak, sistem Prof. parlementer. Prof, sendi dan fundamen negara kita yang saya ketahui ada 3, Prof. Satu, bahwa negara kita adalah republik. Yang kedua, daulat rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Iya, betul, Hah? betul. Yang ketiga adalah negara kita adalah negara hukum. Ini sendi fundamental. Oh iya benar semua itu. Apa masalahnya? Dan ini yang saya mau katakan. Apa masalahnya? Anda kalau memahami perwakilan itu salah. Loh, siapa bilang salah? Bukan sederhana, Konstitusi Bung. kita mengatur begitu, Dan Pak. konstitusinya sudah diterjemahkan oleh Mahkamah Iya. Konstitusi. Putusan Kalau Mahkamah Konstitusi sudah menerjemahkan, kenapa kemudian dipertanyakan kedaulatan rakyat Mbak, dilaksanakan putusan- menurut Undang-Undang Dasar? Mahkamah Konstitusi putusannya final dan mengikat sebagai penafsir konstitusi. Mbak, Tadi putusan perubahan Mahkamah soal ambang Konstitusi- batas pencalonan presiden. Yang mengubah bukan pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi berubah pendirian. Mbak, dengan Jadi segala jangan hormat. pembentuk undang-undang yang mengubah. Mbak, gitu. dengan segala hormat bahwa Mahkamah Konstitusi putusannya tidak ada final dan binding. Yang ada berubah-berubah. Putusan 7273 ketika pilkada pertama kali Salah dilaksanakan lagi nih. 2005. Baca undang-undang lagi, Mas. Hah? Baca undang-undang dasar lagi. Loh, Prof yang harus baca undang-undang. Tidak ada perubahan teks Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang. Oke. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan binding tersebut justru dengan 3 ketua MK yang berbeda justru berubah-ubah. Menurut Undang-Undang Dasar, keputusan Nah, apalagi? keputusan Kalau Mahkamah begitu- Konstitusi itu gimana? Kenapa, Pak? Menurut Undang-Undang Dasar, Gimana? apa status keputusan Mahkamah Konstitusi? Menurut Undang-Undang Dasar. Pak, putusan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar itu yang saya pahami final and binding. Maka Akhir dan mengubahnya mengikat. bukan oleh tunggu dulu. DPR, mengubahnya oleh Mahkamah Konstitusi. Pak. Soal usia calon wakil presiden juga diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Iya, Nggak Anda ada nggak protes. supporter ngomong inkonstitusional. Prof, Jadi konsisten jadi dong. Anda protes nggak waktu Kenapa? waktu usia batas usia calon presiden Nah, diganti? ini Jadi jangan kan lain lagi giliran yang usia dibicarakan. cawapres, Prof, oke. Giliran Pasal kedaulatan 22E, rakyat, nggak oke. Pasal 22E teksnya tetap ayat 2 mengatakan bahwa pemilu itu sampai dengan memilih DPRD, kabupaten, presiden, wakil presiden, dan lain-lain itu sampai DPRD. 18 ayat 4 mengatakan pilkada dilaksanakan secara demokratis. Ya, itu integritas. 18, 19, 20 memperjelas teknis pelaksanaan pemilu. Mana yang berubah dengan pilkada dilaksanakan oleh DPRD? Justru putusan Mahkamah Konstitusi itu yang nggak kredibel. Yang kedua, kewenangan legislasi kita jangan dibatasi oleh boundary dan barrier yang Saya mau dilaksanakan. katakan begini. Nah, apa? Anda mewakili DPR, Saya mewakili DPR dan Partai Golkar. Oke. Melekat di saya hak legislasi. mohon maaf, tolong saya ingatkan kembali Anda ya. Ini bukan forum di DPR. Pernyataan Anda yang menyebut bahwa MK itu tidak kredibel, Saya pertanggungjawabkan. ya, Saya pertanggungjawabkan. saya hanya mengingatkan. Saya pertanggungjawabkan. Kalau memang Anda tidak kredibel, menyatakan Pak. Anda datang ke sini sebagai anggota DPR, oke? Ya. Dari fraksi Golkar, maka pernyataan Anda itu akan bisa berlanjut ke soal status Gibran. Pak, putusan
Yang saya bicarakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Kena juga ya, di akhirnya kena juga nih. Ya, siapa yang pintar, siapa yang bodoh di sini ya? Aduh, kacau negara kita seperti ini. Ya, kembali lagi kepada teman-teman semua, kita semua sebagai penonton, sebagai penyaksi, penikmat daripada perdebatan antara elit-elit politik ini ya, antara ini semua, pengamat hukum, kemudian tadi ada profesor tadi menjelaskan bagaimana ya tentang tata kelola hukum yang ada di negara kita ini, ya berkaitan dengan pilkada langsung ataukah tidak. Jadi menghilangkan kedaulatan rakyat itu pada intinya. Begitu juga dengan Ray Rangkuti tadi, ya. Kemudian tadi anggota DPR dari fraksi Golkar ini mengatakan bahwa keputusan MK itu tidak kredibel. Ketika dia mewakili DPR mengatakan keputusan itu tidak kredibel, secara tidak langsung berarti dia mengiyakan keputusan tentang Gibran itu tidak kredibel juga. Itu dari pernyataan Ray Rangkuti tadi ya. Ya, itu saja teman-teman semuanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, mencerahkan channel kita ini ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, silahkan. Ya, itu saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.